Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi? Pagi luar biasa. Alhamdulillah, anak-anak ibu kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ibu minta anak-anak ibu, siapa yang mimpin doa? Zapran ya, mimpin doa ya. Siapkan ya nak ya, seperti biasa ya. Ya, kita berdoa dulu nak. Semua siap, hormat pagi. Kegiatan pembelajaran hari ini berjalan lancar ya nak. Yang tidak hadir hari ini siapa? Adi. Kemana? Kemana teman-teman itu? Oh, hari yang mungkin 3 hari. Berarti tidak ada yang sakit ya? Ya anak-anak ibu, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini ya, anak-anak ibu ambil posisi dulu, posisi seperti yang ada di gambar ini. Ya, kita akan melatih bernapas dengan berkesedaran perut. Ya, posisinya lihat, perutnya lihat, ya. Ibu akan praktekkan juga. Lihat, posisi harus seperti ini. Kita akan bernapas dulu, tarik napas yang dalam, ya. Tarik napas, keluarkan. Tarik nafas dari mulut, keluarkan melalui hidung. Tarik nafas lagi, keluarkan. Ya, bagaimana rasanya? Lebih tenang? Lebih tenang. Satu kali lagi, tarik nafas, keluarkan. Ya. Terus kita akan melakukan stop ya nak ya. Kita anak-anak ibu tangannya seperti ini, ya silakan tangannya seperti ini, ya. Coba, nah jangan nempel ke meja ya nak ya, agak mundur sedikit, ya. Anak-anak ibu dengarkan aba-aba ibu ya. Anak-anak ibu posisi yang nyaman ambil, nah, ya tidak menyender ke meja. Anak-anak ibu tangannya dirapatkan, ya, pejamkan mata, ya, pejamkan matanya. Buang pikirannya, yang pikiran negatifnya dibuang, ya. Anak ibu tarik napas lagi, keluarkan. Pejamkan matanya dalam posisi pejamkan. Anak ibu harus konsentrasi, ya. Tarik napas dalam-dalam. Bayangkan anak-anak ibu sekarang berada di air terjun, ya. Nah kalau ketawa berarti belum fokus. Tarik nafas yang dalam, nah. Keluarkan. Bayangkan hal-hal yang indah, ya. Tarik nafas lagi, keluarkan. Alhamdulillah. Berarti sudah tenang ya, sudah fresh ya, sudah bisa mulai pelajaran hari ini ya. Anak-anak ibu, ibu akan membacakan cerita humor ya, sedikit ya, tebak-tebakan lah bahasa ibu ya. Pernah main tebak-tebakan? Pernah. Misalnya ya, buah apa yang warnanya merah? Sekarang ibu akan bacakan cerita pendek dulu, nanti jawabnya jawab cepat, ya, tidak ditunjuk siapa orangnya. Dengarkan ya, baik-baik ya. Suatu hari saat jam pelajaran di dalam kelas, ya. Jadi ini ibu guru, ya, ibu sama Zapran ya. Ibu akan mengajukan pertanyaan kepada Zapran, jawabnya selama 5 detik ya.
Zafran, coba kamu sebutkan 10 binatang buas dalam 10 detik. 1, cepat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa dapatnya? 4. Berarti Anak Ibu Zafran belum konsentrasi ya. Kita coba lagi ya. Coba lagi yang ke Titi ya. Titi, coba sebutkan 10 binatang buas dalam 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, belum konsentrasi. 10 binatangnya ya. Kita lanjutkan ya. Karena tadi banyak kehabisan waktu ya. Sekarang coba ya, Ibu minta kalian menyebutkan 10 binatang buas dalam 5 detik ya. 10 binatang buas dalam 5 detik. 1, 2, 3. Udah lewat waktunya. Enggak seru, udah lewat ya. Kita ulangi lagi ya. Kita mulai ya. Ingat, 10 binatang buas dalam waktu 5 detik. 1, 2, 3. Kenapa Ibu menyebutkannya banyak nih ya binatang buasnya? 10 binatang buas dalam 5 detik. Ya. Hah? Ayo. 10 buaya, 10 harimau. Ya seperti itu jawabnya. Ya. 10 ikan ditanya. Kan 10. Binatang buas semua kan? Betul kan? Nah, Ibu kan bilang 10 binatang buas dalam 5 detik. 5 buaya misalnya, 5 singa, 5 harimau sudah 10 sudah dapat itu. 10 binatang buas ya. Oke, kita tepuk tangan dulu. Sekarang kita akan bernyanyi sambil berrelaksasi ya. Coba berdiri dulu sebentar. Kita ambil waktu sebentar ya. Sekarang Ibu akan berikan instruksi ya. Kamu ikutkan ya. 1, 2, 3. Marina. Marina yang mana? Ada pernah yang Ibu ajarkan nih? Menari di atas menara. Oh, berarti masih lupa ya. Ibu ulang ya. Kalau Marina sini. Marina kalau menari ke sini. Kalau di atas begini. Kalau menara begini. Ya, tangannya 2 ya. 2 tangan. Ibu udah memegang mikrofon nih ya. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Oke, siap? 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Sekali lagi. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Oke, tepuk tangan dulu. Siap ya. Luar biasa anak Ibu. Udah semangat hatinya? Nah, siap kita belajar hari ini? Coba sebelum belajar, Ibu ingin kamu ceritakan topik terhangat saat ini. Baru-baru ini terjadi apa ya? Banjir, betul. Siapa yang mau cerita? 1 orang aja cerita tentang. Hah? Kalau enggak ceritanya sama teman satu kelompok tentang banjir kemarin. Sudah berapa kali kena banjir? Alhamdulillah sudah 3 kali kena banjir. Mau tambah? Apa yang menyenangkan saat banjir, Nak? Mandi di mana? Di depan rumah atau di sungai? Ada kolam renang gratis ya. Yang tidak kamu sukai saat banjir kemarin? Sampah, apa lagi Nak? Lampu, terus lintah, apa lagi? Ayo, apa lagi yang tidak kamu sukai saat banjir kemarin? Hah? Oh, berarti nggak mikir kalau susah makan ya? Ibu dengar kemarin katanya makan mie instan terus. Padahal senang mie instan kan? Karena nggak ngeluh kan? Karena suka makan mie instan ya. Nah, mudah-mudahan didoakan ya. Mudah-mudahan kita tidak kena banjir yang keempat kali ya.
tidak kali kehilangan ya. Jangan tambah lagi ya. Kita doakan ya mudah-mudahan semakin baik ya. Karena kita berada tepat di pinggir sungai ya. Sekarang ibu mau tanya nih ke anak ibu ya, tapi jawabnya bergantian ya. Sebutkan negara-negara di dunia ini yang paling kamu sukai. Satu orang satu aja. Ya. Korea. Ya, terus Jepang, Turki, Korea, iya Filipina, Korea, Cina, terus iya kamu. Cepat. Korea, cepat. Korea, Filipina, Palestina, oke. Nah, iya, terus Israel tadi. Oh iya. Apa tadi? Korea, Arab Saudi, Indonesia, Filipina. Aduh, cuma satu suka Indonesia. Ternyata Indonesia ini bukan negara yang kamu sukai ya. Iya. Tadi ibu dengar banyak pilih Korea. Korea Utara kah itu? Hah? Tadi bilangnya Korea itu ada dua loh. Korea Utara dengan Korea Selatan. Korea saja bisa ibu artikan Korea Utara. Hah? Korea Selatan. Kenapa suka K-pop? Ya. Ingat nak, jangan kamu lebih mengidolakan BTS dibandingkan Nabi Muhammad ya. Ingat ya. Suka boleh ya, tapi jangan berlebihan ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Iya. Ada beberapa negara yang disebutkan itu sesuai dengan materi kita hari ini, ya. Apa sih Bu negara yang sesuai dengan materi kita hari ini? Ini dia, ya. 11 negara anggota ASEAN. Apa saja tadi Titi ada nyebutkan tadi apa Ti? Negara tercinta kita ini Indonesia, terus Malaysia, terus Singapura, Timur Leste yang baru bergabung pada 11 November 2022 ya. Ini yang terakhir bergabung ya. Ya, tahu kan? Ya, jadi 2023 kemarin kita ada bahas ya negara terbaru yang bergabung di ASEAN. Nah, apakah kamu tahu? Tahu dong. Coba, tadi kan sudah lihat gambaran. Coba sebutkan lagi. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu. Semangat luar biasa ya. Ini karena sudah sarapan tadi kan? Sekarang ibu ingin kamu menyaksikan sebuah video. Tolong diamati baik-baik. Kalau mau catat hal yang penting catat, ya. Tolong diamati dan dicatat. Kalau bisa ya. Apakah kamu sudah siap? Ya. Video ini tidak akan diulang 2 kali, 3 kali, hanya sekali saja ya. Kamu harus mengamati dengan seksama. Siap? Mulai ya. Selamat datang di channel pendidikan Al-Dirham. Kelas 6, tema 5, subtema 1, muatan pelajaran IPS. Peran Indonesia di ASEAN. Masih ingatkah kalian peran Indonesia dalam ASEAN? Indonesia merupakan negara pendiri dan anggota ASEAN hingga saat ini berperan penting dalam segala bidang. Salah satunya adalah bidang ekonomi. Ayo kita pelajari peran Indonesia di bidang ekonomi. A. Peran Indonesia di bidang ekonomi. Yang pertama adalah Indonesia melakukan promosi pariwisata dan perdagangan.
Yang kedua, Indonesia menyediakan cadangan makanan. Selanjutnya, Indonesia juga berperan dalam AFTA, ASEAN Free Trade Area. AFTA merupakan kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara. Selanjutnya, peran Indonesia menyelenggarakan proyek industri. Berikut adalah contoh proyek industri yang ada di ASEAN, seperti proyek industri pupuk urea Aceh di Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya, proyek industri diesel marin dan vaksin yang ada di Singapura. Ada juga proyek industri abu soda yang ada di Thailand, serta proyek super fosfat tembaga di Filipina. B. AFTA ASEAN Free Trade Area. AFTA merupakan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Bagi Indonesia, AFTA dapat meningkatkan devisa negara atau pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Seperti contohnya negara Malaysia menghasilkan pertanian seperti beras, karet, kelapa sawit, dan teh, sedangkan pertambangannya menghasilkan minyak bumi dan gas alam. Indonesia menghasilkan pertanian seperti rempah-rempah, beras, teh, kopi, kelapa sawit, dan tebu, sedangkan pertambangannya seperti minyak bumi, biji, timah, emas, gas alam, dan tembaga. Selain itu, tempat pariwisata juga diminati oleh banyak turis. C. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi di ASEAN. 1. Pertukaran sandang atau pakaian. Indonesia dikenal sebagai pengekspor batik, wol, dan kapas ke negara-negara di ASEAN. Indonesia juga sebagai pengimpor kain sintetis ke negara Malaysia dan mesin-mesin pakaian ke negara Singapura. 2. Pertukaran bidang pangan atau makanan. Indonesia dikenal sebagai pengekspor lada, kinang, tapioka ke negara Singapura. Selain itu juga dikenal sebagai pengekspor kopi dan sayuran ke negara Malaysia. Indonesia juga dikenal sebagai pengimpor buah-buahan, gula, madu dari negara Filipina dan Thailand. 3. Pertukaran papan. Hasil hutan Indonesia diekspor ke negara di bawah ini, seperti kayu lapis diekspor ke Thailand, kayu mahoni diekspor ke Singapura, serta kayu jati diekspor ke negara Malaysia. Selanjutnya, Indonesia juga dikenal sebagai pengimpor semen putih dari negara Filipina. Semen putih sebagai bahan baku dalam pembuatan rumah. Coba tuliskan pendapatmu tentang perbedaan ekspor dan impor. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Ya, sudah menyaksikan ya tadi ya, sudah catat hal-hal penting ya. Terkait apa ya? Terkait apa videonya? Iya, ya. Jadi peranan dan posisi Indonesia. Sekarang muncul pertanyaan ini, ya. Silakan kamu jawab nanti secara sukarela. Seperti apa peranan dan posisi Indonesia tadi? Ada yang tahu? Seperti apa nih? Peranan dan posisi Indonesia tadi? Apa nak? Apa ti? Yang dicatat apa?
Sebutkan saja yang kamu ingat tadi. Seperti apa peranannya? Apa yang kamu rasakan jika hak kamu terpenuhi? Seperti apa? Nah, dan nomor 2 apa tantangannya yang kamu Hah? Oh, pertanian. Peranannya berarti pertanian tadi. Apa yang ini? Seperti apa peranannya? Jadi catat saja, sebutkan apa? apa hal yang menarik? Oh, ekspor. Ekspor apa? Kayu. Terus? Proyek pupuk. Ya. Nih, dari kelompok ini. Apa nak peranannya? Apa? Yang diingat saja apa? Mengimpor barang. Apa itu kan? Sayuran katanya. Apa lagi? Dan buah-buahan. Nah, yang ini lagi buahnya buah apa tuh? Banyak buahnya. Ayo, apa ini? Apa itu? Termasuk apa? Rempah, rempah, ya. Jadi sudah tergambar sedikit ya tentang bagaimana peranan dan posisi Indonesia ya untuk ASEAN. Sekarang Ibu akan membagikan teks bacaan ya tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Nanti bacanya dalam hati ya. Di buku paket ada, nanti Ibu kasih kertasnya juga. Nanti setelah dibaca dalam hati langsung dijawab pertanyaannya ya. Pertanyaannya dijawab secara berpasangan. Ya, berpasangan. Jadi kalau kelompok ini misalnya 5 berarti ada yang 3 dan 2. Boleh ya? Siap? Waktunya tidak banyak ya, 10 menit saja. Sudah membaca langsung dijawab ya. Ini langsung jawab di belakangnya ya. Ya, baca di buku boleh. Dapat ya. Dibaca dulu ya, dibaca dulu berdua nanti jamnya sama-sama ya. Tulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya dibaca dulu, misalnya kita baca dia. Kamu baca yang ini. Ya, nanti baca yang di belakang. Nah, ya. Ya, nulisnya di kertas ya. Silakan dibaca teksnya sampai selesai, nanti langsung ada pertanyaannya gini secara berpasangan ya. Bacanya dalam hati. Sakwa baca buku pakai aja. Yang tidak dapat kertas baca di buku pakai. Langsung dia bertanya.
lagi ya. Ya, mungkin anak ibu yang sudah selesai boleh dibacakan hasil jawabannya. Sapwa boleh ya? Dibaca saja di kursi boleh. Mau berdiri atau di kursi? Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk Sapwa. Dan siapa Sapwa sebelumnya? Pasangan siapa? Bunga. Oh iya, lupa ibu ya, Bunga. Sapwa dan Bunga ya. Silakan anak-anak ibu, Sapwa dengan Bunga dibantu untuk mengumpulkan hasil jawaban teman-temannya. Ya, silakan Sapwa dengan Bunga. Silakan anak ibu, waktunya sudah habis, tampaknya sudah selesai juga, silakan dikumpulkan. Yang penting tuliskan namanya ya. Ya. Ya, dapat boleh langsung kumpul ya. Ya, semuanya. Nih, duduk yang lain duduk di mejanya biar Sapwa dengan Bunga yang akan mengambil hasil kerjanya. Ya, silahkan dikumpulkan. Yang penting udah bernama ya. Ayo, sudah, silakan dikumpulkan semua. Sudah? Bunga sudah semua? Sapwa sudah? Yang kelompok sana Sapwa? Tuh coba lihat. Ya, ayo kumpulkan langsung ke Sapwa sama Bunga. Sila, sudah? Kumpulkan Sila. Oke, sudah tulis nama kan? Oke, silakan taruh di meja ibu. Nah. Oh, belum tulis nama di saya. Dan yang lain tenang, kegiatan secara berpasangan sudah selesai. Kita akan lanjut kegiatan menarik selanjutnya. Siap? Ya. Kalau begitu, ibu minta anak-anak ibu nanti karena sudah berkelompok duduknya, anak-anak ibu akan berdiskusi terkait dengan kerjasama ekonomi antar negara ASEAN, khususnya tentang posisi dan peranan Indonesia. Ya. Anak-anak ibu akan ibu berikan nanti satu kertas kosong ya, kertas folio. Nanti anak-anak ibu akan berdiskusi terkait ini, boleh dari berbagai sumber. Ya, seperti kita ketahui anak-anak ibu ada yang membawa handphone, ada buku tulis boleh ya. Jadi anak-anak ibu cari informasi tentang kerjasama ekonomi antar negara ASEAN, khususnya tentang posisi dan peranan Indonesia. Anak-anak ibu nanti membuat peta pikiran. Ya, coba diamati dulu. Buat peta pikirannya. Nanti di sini ya, seperti ini boleh. Ya. Nanti di tengahnya buat dulu judulnya peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Bulatannya ini atau petanya boleh, itu boleh lebih besar. Kalau kira-kira
pada buat ya. Ini kan contohnya saja kecil ya. Kamu buatnya misalnya bulatan ini dari pensil dulu, kamu tulis nanti pakai pena ya. Kalau seandainya nanti bulatannya lebih besar ya butuhnya ya. Bisa? Kamu cari 4 informasinya ya. Ini kerja kelompok ya. Jadi kamu harus diskusi kelompok mencari informasi sebanyak-banyaknya ya. Ibu berikan masing-masing 1, jangan lupa nak. Tuliskan nama kelompoknya dulu, baru membuat peta pikirannya. Siap? Siap? Mulai ya, waktunya tidak lama ya, 5 menit ya. Buat dulu yang gambar-gambar dulu ya. Ada yang gambar. Yang ini kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Kelompok Zafran kelompok 1, Naila kelompok 2, kelompok Irfan kelompok 3, Titi kelompok 4. Tulis kelompok 3 nama kota kelompoknya. Buat peta pikirannya itu kertasnya seperti ini posisinya ya. Nih. Nah ya, gambar ya. Silakan. Semakin cepat, yang lain boleh cari dari buku juga, lihat buku juga, jadi sama-sama biar cepat. Seperti yang ada di buku. Cepat, ada yang nyari informasi, kamu dari buku lihat. Informasi dari buku cari. Kayak gitu. Kalau soalnya yang nulis biar cepat. Hah? Sudah, cepat. Buat nama.
lagi ya. Cepat. Siapa cepat nanti langsung presentasi. Ya, nampaknya kelompok 2 sudah siap tampil ya. Silakan nanti sebutkan kami dari kelompok mana ya. Nanti sampaikan hasil diskusinya. Bacalah Randy, udah nulis kawan. Perkenalkan dulu kami dari Ayo mulai. Ayo. Perkenalkan dulu kami dari kelompok berapa? Iya, dan aku belajar tadi. Ayo, labu. Iya. Ayo. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan diskusi. Silakan dibacakan. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, topik lagi yang baca sebelahnya. Oke. Dapat giliran semua. Silakan Oke. Ikut serta dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, Ella lagi. Dapat giliran semua. Ayo. Menjadi pendiri dan anggota organisasi AFTA. Mendirikan ASEAN Advanced Initiative Project. Menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Bapak Ibu, kasih tepuk tangan dulu. Sini dulu. Sekarang Ibu mau kelompok lain tanggapi. Ya, dari hasil diskusi teman tadi ada nggak yang mau tanggapi? Terkait hasil diskusinya peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Siapa mau tanya? Mau tanya? Titi? Mau tanya? Apakah jawabannya sama semua? Oh, sama semua. Coba sekarang Ibu minta Titi sebutkan dulu. Tadi katanya kata Julia, tadi apa Julia yang terakhir? Terkait apa? Menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Nah, coba contoh ekspornya apa?
Katanya Indonesia ini ekspor. Ekspornya apa? Barangnya apa yang diekspor yang Diti tahu? Apa? Kita ini ekspor apa? Terserah, apa saja sebutkan. Pangan boleh. Ekspor apa? Coba kalau kelompok 2 apa ekspornya? Hah? Batik tadi boleh. Betul. Apa lagi? Hah? Tebu. Oke, apa lagi? Hah? Ngajar ada termasuk apa? Rempah. Rempah. Terus apa lagi? Kayu, betul. Kasih tepuk tangan dulu. Ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk duduk kembali. Ya, kita tadi sudah dengar dari kelompok 2. Satu kelompok lagi. Oh ya, silakan kelompok 1. Ayo, yang semangat ya. Kelompok 2, 3, dan 4 jangan lupa diamati. Nanti boleh bertanya ya. Jangan kali ganteng ya deh, Zafran. Zafran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memberitahukan hasil diskusi kami. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. 1. Ikut serta dalam yang atau masyarakat ekonomi ASEAN. 2. Menjadi pendiri dan organisasi AFTA. Menjadi salah satu ekspor dan impor barang. Mendirikan ASEAN Fertilizer Exchange. Sudah di. Ya, silakan kelompok lain kalau mau memberikan tanggapannya. Ada? Silakan, kelompok Irham boleh, kelompok 2 boleh. Saudara boleh nanya. Tidak ada yang nanya. Apakah ada yang tahu kapan berdirinya MFA itu? Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ada yang tahu? Tanggal berapa? Hah? 17 Agustus. Hah? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu. Hanya nyebutkan saja. Tahu berarti masyarakat ekonomi ASEAN itu tahu? Hah? Tahu tidak kelompok 1? Oke, kalau tidak tahu berarti nanti itu jadi PR nanti di kelompok ya. Tulis kapan berdirinya MEA, dibentuk itu kapan. Ya. Jadi kita jangan hanya menuliskan tapi tidak tahu maksudnya ya. Itu namanya diskusi kelompok. Jadi dirundingkan ini maksudnya apa ya. Kamu berlima ya. Silakan boleh duduk. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Iya, hasilnya boleh dikumpulkan anak-anak ibu di meja ibu. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 silakan, kelompok 3 silakan. Kelompok 4 silakan ya. Ya, anak-anak ibu sudah banyak menjelajahi terkait tadi peranan Indonesia dan posisinya di kancah ASEAN. Sekarang timbul pertanyaan nih, bagaimana sih peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Tadi sudah ada yang menjelaskan, membacakan hasil diskusinya. Jadi anak-anak ibu, negara kita ini, negara Indonesia ini berperan dalam perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi di ASEAN. Ya, sebagai negara yang terbesar ya di ASEAN ini berdasarkan apa? Populasi penduduknya ya yang lebih dari 200 juta jiwa ya. Indonesia ini memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut, di kawasan ASEAN ya. Sekarang Ibu akan berikan tugas mandiri. Tugas mandiri ini dikerjakan di rumah ya.
Ibu minta untuk membuat laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi. Kalau tadi hanya peta pikiran, sekarang kamu buat laporannya, Irham. Ya, nanti laporan yang ini mengenai posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci, baik berupa tulisan, gambar, atau video. Jadi anak-anak ibu berikan kebebasan sesuai dengan kemampuan kalian. Bu, saya maunya tulis saja lah, boleh. Bu, saya maunya pakai gambar saja, Bu. Ya, kayak poster, boleh. Bu, saya bisa buat video, lebih bagus. Ya, jadi kamu tugasnya masing-masing nanti di rumah buat sesuai dengan kemampuan kamu. Ya, jangan pula nanti tulisan semua, padahal mampu buat video, tapi memilih untuk tulisan. Ya, tantang diri kamu ya untuk bisa menjadi lebih baik. Ya, nanti karyanya ibu tunggu di grup WA. Ya, tahu ya, Ram? Tahu, Desi? Apa yang ibu perintahkan tadi petunjuknya tahu? Nah, ya. Jangan lupa, ini tugasnya mandiri. Mandiri itu berarti individu, satu orang masing-masing. Ya, bebas kalau misalnya dikirim video di YouTube, kirim saja link YouTube-nya ke grup. Ya, anak-anak ibu, ya, ibu akan menanyakan kembali. Coba kelompok 4, mengapa penting untuk memahami kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN? Ada yang tahu? Kelompok 4, Titi ada yang tahu, Ti? Kenapa sih kita harus penting untuk tahu kerjasama yang dilakukan antar negara ASEAN ini? Siapa tahu? Oh, tidak tahu. Apakah supaya dapat duit banyak negara Indonesia? Nah, supaya ekonominya lebih baik? Nah, manakah potensi dalam bidang ekonomi Indonesia yang akan kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya, kita ini dekatnya dengan apa? Coba hasil Tebo ini, hasil Mangunjayo ini. Hasilnya apa? Perkebunan kah? Atau sawah kah? Apa? Hah? Kelapa sawit. Tadi ada dengar nggak bahwa kita ada ekspor kelapa sawit? Yang dekat dengan sehari-hari kita adalah kelapa sawit dan satu lagi apa? Hah? Karet. Bukan karet. Yang satu lagi karet ini nggak ada nih yang dekat sini nih. Bukan sawah. Hasilnya jadi apa? Indonesia ekspor padi juga nggak tadi? Nah, kalau karet sudah lama tidak produksi lagi kita ya. Sawit dan padi ya. Itu salah satu yang dekat ya. Anak-anak ibu ya, jadi kita harus mengetahui ya bagaimana kerjasama ekonomi ASEAN itu. Karena ASEAN ini adalah organisasi regional yang memainkan peran penting dalam perdamaian. Ya, perdamaian pertama. Yang kedua, keamanan. Yang ketiga, stabilitas dan pembangunan ekonomi di Asia Tenggara. Ya, dengan kita paham kerjasama tadi membantu negara-negara anggota untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, keamanan, dan sosial di wilayah ASEAN. Sepakat? Sepakat tidak? Nah, jadi harus tahu belajar kerjasama ASEAN. Jadi jangan tidak tahu kita ini ngapain sih ASEAN itu, Bu? Indonesia ini ngapain? Ya, dengan hari ini kita harus tahu ya. Selain tadi Bu bilang sumber daya yang ada di sekitar kita, sekarang kamu pegang apa? Hari ini belajar pakai apa? HP termasuk nggak dalam teknologi digital? Iya. Jadi teknologi digital ini bisa untuk kita berinovasi dalam bisnis ya. Contohnya kita mau jual beras bisa lewat e-commerce ya, bisa lewat media sosial. Itu membantu generasi kamu, generasi Alpha untuk bisa meningkatkan inovasi-inovasi baru dalam bisnis. Bisa ekspor ke luar negeri kan? Nah, kita sering beli barang katanya dari Cina, bisa. Kita dari Indonesia bisa ekspor ke Cina, bisa juga ya dengan adanya teknologi digital saat ini. Anak-anak ibu, kita akan melakukan kegiatan refleksi. Tolong perhatikan, HP-nya ditaruh, tidak ada yang megang-megang HP. Ya, ibu mau tanya, apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Mengapa? Bagian mana yang paling menarik setelah kita belajar dari tadi sampai sekarang? Coba, bagian mana? Yang paling menarik, terus apa? Apa itu kalau jabut tangan? Ngapain tadi?
lagi yang paling menarik menurut kamu kelompok 2, belajarnya bagian mana? Ayo. Yang paling menarik menurut Sheila, menurut topik, ready? Oh, masih tentang teks juga. Kalau Naila dengan Zahra, yang paling menarik nih belajar dari tadi nih ngapain? Kegiatan apa? Oh, diskusi. Luar biasa. Ada lagi? Kalau Titi yang menarik bagaimana, Nak? Sila? Bagian mana yang paling menarik dari tadi kita belajar? Oh, tentang diskusi juga. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, semangat. Oke. Selanjutnya, apa pelajaran penting yang kamu dapatkan dari proses pembelajaran hari ini? Pelajaran pentingnya apa? Ya, bisa mengetahui apa, Nak? Apa, Ti? Iya, dapat mengenal peran Indonesia. Ada lagi? Ada? Apakah hanya satu itu saja? Pelajarannya hanya satu itu saja? Apa? Ada lagi tidak? Apa sama dengan Titi jawabannya? Oke, kalau sama, Ibu bungkus dulu. Tantangan apa yang masih kamu temui dalam mempelajari materi ini? Ada tantangan nggak dalam mempelajari materi hari ini? Bagaimana kamu akan berlatih untuk mengatasi tantangan tersebut? Apa tantangannya? Coba. Kamu belajar hari ini bisa diskusi tadi, ada tantangannya nggak? Apa tantangan Irham? Apa yang membuat Irham kesulitan? Apa kira-kira bagian mananya? Susah jawabnya kah? Atau susah diskusinya kah? Oh, susah jawabnya, berarti diskusinya harus lebih baik besok nih ya. Nah, kalau diskusi itu berapa orang kan? 4. Oh, jadi ini kebanyakan menurut Ilham. Oh ya, berarti besok lebih banyak kelompoknya. Menurut versi Ilham, kalau menurut versi Sila, tantangannya hari ini mempelajari materi hari ini apa ya? Apakah tidak ada? Apakah lancar-lancar saja Bu kelompok kami? Oh, alhamdulillah lancar. Hanya Ilham tadi ya, ternyata Ilham butuhnya lebih sedikit anggota kelompoknya ya. Oke, Ilham itu bagus, masukkan ke besok Ilham ya. Ya anak-anak Ibu ya, sampai sini dulu kegiatan kita hari ini anak-anak Ibu ya. Jangan lupa tadi tugasnya ya. Tugasnya jangan lupa dikirimkan ke grup WA nanti. Anak-anak Ibu setelah ini boleh istirahat ya. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan anak-anak Ibu ya.